Selamat datang di menu campur sari. Di sini saya akan berbagi menu yang praktis dan pastinya mudah untuk diikuti. Kali ini saya mau membuat dua tipe biji salak yang berbeda dari dua bahan dasar yang berbeda, yaitu ubi oren dan ubi ungu, yang hasilnya kenyal-kenyal dan wangi gitu. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama, saya buat kuah santannya dulu ya. Bahan-bahannya 250 ml air santan segar, 1 daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Jika teman-teman adanya santan kara di rumah, silakan baca resepnya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Saya pakai api kecil atau sedang supaya santannya tidak pecah dan supaya perlahan-lahan aroma dari daun pandannya keluar. Sambil diaduk, kita tunggu hingga mendidih. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang dilarutkan dengan sedikit air. Tujuannya supaya tekstur air santannya itu sedikit mengental ya teman-teman. Nah, cukup mengental seperti ini. Ini ubi oren dan ubi ungunya sudah dikukus kurang lebih 10 hingga 15 menit. Pada saat dikukus, jangan lupa tutupan kukusannya ditutup dengan kain supaya tidak banyak air yang menetes ke ubi-ubinya. Cara lain, bisa juga saat mengukus, ubi-ubinya ditutup ya dengan wadah atau piring. Untuk hemat waktu, kalian bisa mulai kukusannya saat buat kuah santannya tadi ya. Nah, yang pertama, saya proses ubi orennya dulu hingga ke tahap akhir. 250 gram ubi oren saya haluskan dengan garpu seperti ini. Oh ya teman-teman, ini ubinya tadi aku dinginkan dulu setelah keluar dari kukusan ya, kemudian baru dihaluskan. Bahan berikutnya 100 gram tepung tapioka dan setengah sendok teh garam. Sekarang saya aduk rata dulu. Di tahap ini, jika adonan teman-teman terlalu kering, boleh ditambahkan 1 sendok makan air. Nah, ini sudah siap ya teman-teman. Sekarang saya mau bentuk bola-bola. Pada saat direbus nanti, bola-bolanya agak sedikit mengembang atau membesar gitu. Jadi bentukin bola-bolanya tidak perlu terlalu besar ya teman-teman. Dengan takaran resep ini, saya mendapatkan 36 biji salak. Sekarang saya mau buat kuah biji salaknya. Bahan-bahannya 800 ml air, 150 gram gula merah, dan 1 daun pandan. Di sini saya tidak pakai gula pasir, karena merek gula Jawa yang saya pakai sudah sangat manis dan harum menurut saya. Kalau teman-teman mau tambahkan gula pasir, silakan ya. Nah, untuk koreksi rasa, disesuaikan selera masing-masing saja. Saya gunakan api sedang ya teman-teman, supaya aroma daun pandannya keluar. Walaupun mudah banget rebus gula merah ini, tapi butuh kesabaran ya teman-teman. Jangan langsung pakai api besar, nanti airnya buru-buru mendidih, sementara aroma pandannya belum begitu keluar loh. Oke, kita tunggu hingga mendidih. Kemudian saya saring dahulu kotoran dari gula merahnya. Setelah itu, air gula merahnya saya masukkan ke panci yang tadi lagi dan masukkan biji salaknya. Misalnya teman-teman tidak disaring dahulu air gulanya, kemungkinan akan terdapat kotoran bintik-bintik hitam dari gula Jawanya. Nah, kalau sudah disaring, kita bisa mendapatkan kualitas kuah yang bening dan bersih. Nah, biji salaknya sudah mulai mengapung. Artinya ini sudah mulai selesai ya teman-teman.
Sekarang saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka yang sudah saya campurkan dengan sedikit air. Ini supaya kuah biji salaknya mengental ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Jadi deh, siap dihidangkan. Wah, ini aromanya tercium wangi sekali. Jadi nggak sabar untuk mencoba. Nah, terakhir dihidangkan dengan kuah santannya. Sekarang saya akan buat biji salak ubi ungu. Untuk resep adonan biji salaknya sama saja ya teman-teman. Bahan-bahannya 250 gram ubi ungu, 100 gram tepung tapioka, dan setengah sendok teh garam. Prosesnya sama dengan biji salak oren tadi. Jika adonan biji salaknya terlalu kering, boleh ditambahkan 1 atau 2 sendok makan air. Nah, ini sudah selesai ya. Siap kita bentuk bola-bola. Dengan takaran resep ini, kalian bisa loh mendapatkan 30 hingga 35 biji salak, tergantung bagaimana kalian buat ukuran bola-bola biji salaknya nanti. Biji salak ubi ungu ini tidak sepopuler biji salak ubi oren ya, tapi teman-teman boleh coba di rumah, enak juga loh. Sekarang saya mau buat kuah biji salaknya. Bahan-bahannya adalah 800 ml air, 1 daun pandan, 150 gram gula pasir. Untuk gulanya sesuai selera teman-teman ya. Dan terakhir 2 sendok teh bubuk vanila. Dengan api sedang saya masukkan biji salaknya. Pilihan resep untuk kuah biji salak ungu ini adalah boleh pakai 4 hingga 5 daun pandan. Atau jika tidak ada, bisa digantikan dengan 2 hingga 3 sendok teh bubuk vanila. Dimasak hingga terapung dan matang ya. Sekarang saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka yang sudah saya campurkan dengan sedikit air. Kalau teman-teman tidak mau kuah biji salak yang mengental, langkah ini boleh di skip. Nah, sudah siap kita hidangkan. Biji salak ini sama-sama mantap teman-teman, mau disajikan hangat maupun dingin. Nah, langkah akhir dihidangkan dengan kuah santannya ya. Mau berapa banyak sesuai selera teman-teman. Nah, ini dia. Biji salak ubi oren dan biji salak ubi ungunya sudah selesai. Untuk rasa biji salaknya sendiri tidak begitu jauh perbedaannya. Agak mirip-mirip ya teman-teman. Biji salak ubi oren dan biji salak ubi ungu mempunyai perbedaan yang kontras di kuahnya ya teman-teman. Biji salak ubi oren menggunakan gula merah sebagai bahan dasar kuahnya. Sementara biji salak ubi ungu menggunakan gula pasir. Nah, untuk rasanya sendiri pasti berbeda ya teman-teman. Biji salak ubi oren itu aromanya gula merah bercampur harumnya pandan. Sementara ubi ungu rasanya manis dari gula pasirnya, dikombinasikan dengan harumnya vanila dan daun pandan. Tahukah teman-teman, biasanya nih biji salak ubi ungu disajikan dengan lebih banyak kuah santannya gitu dibandingkan penyajian biji salak ubi oren. Tapi ini semua kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Menurut kalian mana yang lebih menggiurkan? Biji salak ubi oren atau biji salak ubi ungu? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mampir ke channel Menu Campur Sari.
Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Nantikan terus menu-menu praktis dan pastinya mudah untuk diikuti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.